warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Ronaldi Putra, NIM 2022-03-10-016. Alamat Desa Terusan Baru, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten 4 Lawang. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Al-Azhar, Lubuk Linggau. Jurusan Tarbiyah Prodi PKPI semester 3. Baiklah, di sini saya dan rekan saya akan mempraktekkan konseling lintas budaya guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah konseling lintas budaya dengan dosen pengampu Ibu Dwi Nopiana Komsi MPD. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu konseling dan apa itu konseling lintas budaya. Yang pertama itu saya akan menjelaskan itu apa namanya itu konseling. Konseling adalah suatu proses bantuan yang dilakukan konselor kepada konseli agar konseli dapat memecahkan masalahnya secara mandiri. Yang kedua itu apa itu konseling lintas budaya? Konseling lintas budaya adalah proses konseling yang dilakukan konselor dan konseli yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Jadi di sini maksudnya itu proses konseling tadi yaitu bantuan yang dilakukan konselor tadi ya. Dan antara konselor ini dan konseli ini memiliki latar budaya yang berbeda. Yang dimaksud latar budaya yang berbeda ini bisa berbeda wilayah kan berbeda bahasa. Bahasa itu salah satu budaya yang sudah turun menurun dari nenek moyang dulu sampai dengan sekarang. Baiklah, dalam konseling, saya akan menjelaskan juga bagaimana dalam konseling lintas budaya ini apa yang harus dilakukan seorang konselor agar konseling lintas budaya berjalan dengan baik. Jadi, agar konseling lintas budaya ini berjalan dengan baik dan efektif, maka seorang konselor ini dituntut untuk memiliki kepekaan budaya dan melepaskan diri dari bias-bias budaya, mengerti dan dapat mengapresiasi diversitas budaya dan memiliki keterampilan yang responsif secara kultural. Dalam arti ini seorang konselor ini memiliki kepekaan terhadap si budayanya konseli ini. Jangan ada mengejek atau menjelekkan si budaya konseli ini. Jadi kita harus menghargai, memiliki kepekaan dari budaya si konseli agar berjalan konseling lintas budaya ini agar berjalan dengan efektif. Baiklah, di sini saya akan memulai saja proses praktek konseling lintas budaya ini dengan rekan saya Ardi Leo Peleni Putra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Betul, ini rumahnya Bapak Reza Ronaldi Putra? Ya, benar sekali. Ada keperluan apa? Silakan masuk dulu, Bapak. Baiklah, dengan Bapak siapa? Ada keperluan apa kesini? Nama aku ini Ardi Leo Peleni Putra. Ya. Akrabku nggak dipanggil jeme Ardi, pacak pula Leo. Ya. Aku nih di dusun Nanjungan. Ya. Nama kecamatan Pasemak Air Keluh. Ya. Jadi tujuan datang ke sini nak nemui bapak konselor. Tapi dia bapak konselorku kudek keluan. Jadi keluan tuh konselor tuh pada mecahkan masalah. Nah, aku nih ceritanya nak konsultasikan masalah dengan bapak konselor. Ya. Masalah aku ini kan mahasiswa baru. Pai jalan 3 semester, 2 semester habis, 3 semester masuk, orang jalan mak gini. Jadi lah semester 1 semester 2 nih akhirnya anakku nih dek pacak bu adaptasi dengan jemu. Masih kadang terbata-bata bahasa ini bahasa daerahku tadi. Budaya kami tadi. Kadang nak bahasa dengan jemu lagi bahasa ragu-ragu karena bahasa tadi kadang bahasa Indonesia, kadang bahasa Pendopo, kadang bahasa Palembang, kadang pula bahasa daerah kami bahasa Mayakewu. Jadi kadang dek bahasa ini dek mantap. Jadi tegak mengganggu gitu ya, tidak mantap.
Jadi nggak banyak mentok bahasa juga. kadang kan nak kuliah tuh bahasa ada bahasa baku pakai bahasa Indonesia jadi bahasa di Hmm. bahasa de ngapa kadang dek ngap ndak ngapo kalau bahasa Palembang kan atau tidak mengapa kadang bahasa sepotong kurang dia mengerti jema akhirnya jema tadi kurang galak dekat dengan kita karena bahasa tadi dianggap jema kurang baik katanya kan padahal aku komunikasiku lama itulah pada selama latar belakangku ini di dusun cuma tua asli petani di dusun tula bukan cuma pegawai negeri bukan cuma pegawulan tinggi ini akhirnya buat aku nih lah semester 2 nih dan semester 3 dan maluan aslinya tidak berhenti baik kuliah nih pak Lah, jangan. jadi tidak berhenti kuliah nih karena takut pergaulan dengan jema tidak ada beradaptasi dengan jema tadi bahasa tadi dia mengerti jema Ya. kadang kan nyebut belor center nyebut tuh karbit dia jema karbit kan Jadi masih ke bawah-bawah itu bahasa-bahasa era dusun tadi. masih ke bawah kan yang kedua kuliah ki zaman kini aku dek keluanian kalau dulu dusun itu kan palingnya pacak ngucak HP belor ini kuan pan HP Android kan sampai di situ nak ngucaknya mengucak laptop cuma kuliah untuk ngucak dia namanya selayar tancap itu kan dia pak namanya Jadi, pak itu pak aku namanya beda kuan namanya Infokus. ini fokus berarti kan aku nggak nyebut apa layar tancap tahu gak loh cuma di sekolah di kelas nggak aja mau ya tahu akhirnya DPD lagi kuliah hasil aku nggak berhentian pak Jangan. Pokoknya kamu itu harus kuliah itu tetap jalan terus. kedua tadi itu masalah jadi gaptek pak bila nak mengumpulkan tugas laptop pula jangan kan ngucap laptop kadang kan nulis tulisan jahat pak anak maluan ketika nak ngetik nak tahu orang nulis di mana baca apalagi nak ngucap sayar tancap iba gitu kan yang pertama masalah bahasa tadi sulit dimengerti jema yang kedua tadi masalah gaptek jadi kira-kira pak itulah dua macam masalah gitu kan tadi perjalanan agak jauh sampai ke sini Bejajo nanti di rumah pak Bejajo tuh bahasanya pedia dan pedia pak Bejajo nggak ngerti deh Bejajo itu budaya kami ini agak sulit istilahnya itu Bejajo mencari ya. Seperti itulah. mencari alamat Lah, susah dapat mama. ucap palsu dia tahu kan dari sini yang asli kan Ya. mana betul. alhamdulillah bertemu cuma tadi bertanya dengan siapa di Ulu tadi kan mata cacok itu namanya kan jadi dia anak Ridwan nih bapak itu Reza konselor itu ahli dia kalau nak mecahkan masalah kayak dia kalau nak mecahkan kudu dengan aku ya kan itu namanya mata cok nah salah tadi namanya ada nih di mana mata cok itu pak Ya, memang Mata Cok itu memang warga di sini, warga di satu Alhamdulillah, sebelah berarti tidak ini. salah betul tukun tadi tukunnya agak jauh Rumahnya tadi tuh agak di sebelah situ itu. wajar Jadi dia memang kenal dengan saya. Kayaknya bapak ini lagi batuk lagi, kayaknya bicaranya itu kurang enak kayaknya bapak tuh serak tenggorokan bapak. Gimana kalau saya ambil minum? kalian boleh pak minum aman ada nyelemak gila tengah kan pak cuman aman ada cuman pak aku tidak boleh kenapa bukan jemus minum Kita akan minum dulu biar relax itu. Kayaknya bapak tuh batuknya tuh udah lumayan. aku nih anda aus pula pokoknya Minumlah dulu, tenang. Nah, kayaknya bapak ini harus berarti kan? tahu Jadi bapak ini, saya ini sebagai konselor hanya menyarankan bapak, menyarankan, mengasih solusi. Tapi untuk penyelesaiannya itu saya serahkan kepada bapak sendiri ya. Di sini saya hanya mengasih solusi, saran gitu ya bapak ya. Semoga ini masalah bapak ini terselesaikan ya. amin Jadi bapak ini kalau di kampus itu suka ke bawah-bawah gitu ya. Bahasanya itu bahasa dusunnya. bahasa dusunnya Oh, jadi susah untuk menghilangkan bahasa dusun tadi ya bapak ya. Walaupun bapak ini merantau di kota kuliah jadi susah bapak ya. Jadi begini saja bapak ya. Solusinya itu begini. Jadi bapak itu sering-sering adaptasi. Bapak ngekos apa di asrama di kampus? Apa ngekos Ngekos. Nah bapak itu kan ngekos.
coba bapak sering adaptasi berbicara dengan lingkungan bapak di kosan itu, coba sering-sering komunikasi. Terus bapak itu jangan jangan apa namanya, jangan malu-malu untuk cari teman itu. Nggak apa-apa kalau hari ini kawan tadi belum mau berteman, terus saja, terus berusaha terus. Terus bapak itu pelajari terus bahasanya gimana. Biasalah orang kota sama orang desa kan, jadi orang kota itu biasanya itu nggak selepol lah sama orang desa, itu nggak selepol, bahasanya itu kurang gaul ya kan. Jadi itu hal yang biasa dimaklumi, tapi bapak itu sabar. Terus bapak itu sering-sering belajar komunikasi yang baik, komunikasi yang sesuai dengan lingkungannya di situ bapak ya. Jadi biar bicaranya itu, komunikasinya itu lancar, nyambung, jadi bapak itu gampang dapat sahabat gitu ya. Ya untuk yang permasalahan yang pertama ya bapak ya, silakan coba dulu ini. Apa bapak sudah mencoba apa belum Sebelumnya ya? belum pernah Pak. Belum pernah. Nah, silakan bapak coba dulu, sering-sering komunikasi dengan lingkungan sekitar dulu ya. Terus masalah yang berteman tadi, bapak tuh jangan takut-takut ya, santai saja. Apabila dia berlari tidak mau berteman ya, harap maklum, terus besoknya terusin lagi. Tapi sebenarnya Pak, pada Nah. intinya dia ini bukan malu, cuma itu bukan dinda. Ya, Aku punya malu nih. nah jadi Pak, mana Pak? kalau kamu yang malu, coba kamu itu belajarlah menghilangkan rasa malu itu gimana agar bisa hilang rasa malu itu, sedikit demi sedikit, bertahap. Pede aja Pak ya? Pilih aja. Terus kamu itu jangan langsung ke teman-teman yang berkerumunan orang ramai. Carilah teman-teman yang lagi satu orang, jadi kamu itu agak berani mendekatinya. Kalau satu orang, nyari kawan yang mendekati itu yang cowok aja, jangan cewek, jadi kamu lebih santai kalau cowok itu ya. Terus jangan ada kerumunan itu. Kalau kerumunan itu nanti kamunya lebih minder, apalagi kamu dari desa, banyak kekurangan. Iya. Di segi style kamu nanti kurang, kalah style sama orang-orang kota. Jadi itu juga berpengaruh, bukan hanya komunikasi. Jadi kamu itu harus step by step, bertahap bapak itu ya. Carilah teman-teman satu-satu dulu yang sering sendirian. Jadi belajar memberanikan diri, belajar terus. Jadi berusaha terus ya bapak ya. Iya. Terus masalah komunikasi itu dilatih terus ya bapak ya. Ya, terus masalah itu gimana bapak, tanggapan bapak? Nah, tanggapan aku nih Pak, tanggap 3 berarti. 1, galak berkomunikasi. Nah betul bapak, berarti Ya. bapak mengerti ya berarti ya apa yang Ngerti. dijelaskan oleh saya ya. Yang Ya. kedua, biasakan dengan bahasa Indonesia dengan baik atau Nah, bahasa betul, lingkungan Bapak. sekitar itu Ya, Pak ya. betul, ya. Yang ketiga, percaya diri. Nah, Usah nak betul ya, malu-malu. Pak. Itu Pak. Ya betul ya. Oh, Itu untuk yang permasalahan yang pertama ya bapak ya. Silakan Berarti Pak, silakan Alhamdulillah, dicoba. mudah nangkap Pak ya. Silakan dicoba. Bapak ini sebenarnya itu cerdas, bapak ini cerdas. Silakan belajar saja komunikasi. Itu untuk yang masalah kedua tadi, yang gaptek tadi pak ya. Gaptek. Itu gaptek itu pak ya. Namanya kita orang desa ya Gap pak ya. teknologi Pak. Nggak paham teknologi kan. Paham teknologi. Jadi kalau kita orang desa tuh biasa lah namanya gaptek itu kan. Kita itu gimana mau gaptek, laptop aja nggak kebeli, jadi kan Iya. orang itu bisa karena biasa. Jadi gimana kalau kita mau bisa laptop teknologi Karena nggak kota, karena kita nggak punya. Jadi mau Jadi kursus kuncinya mau tuh- kursus juga nggak punya kan. Biaya Jadi- punya kalau biaya untuk kursus, tapi kalau nggak laptopnya punya Pak. Oh biaya kursus punya, Ya, tapi alhamdulillah orang tua di kebon tuh banyak kabo sama para. ya tapi kenapa katanya gaptek tadi kan pernah kursus, Belum udah pernah lupa, lupa. udah lupa apa? Heeh. Udah lupa. Jadi apa itu kalau bisa diusahakan, kalau ada biaya, ini kalau ada biaya aja bapak ya. Kalau ada biaya itu belilah laptop yang harga yang murah-murah aja, yang Terjangkau, 3 ya. juta, yang 3 juta yang terjangkau. Kalau memang nggak bisa itu bapak itu carilah apa namanya, warnet lah, warung internet itu ya. Heeh. Belajar lah, itu tutorialnya itu cari di YouTube atau di Google, Oh, gimana gitu. aja. Ya kalau nggak tuh carilah teman yang bisa tadi kan, yang bisa laptop, yang ngerti-ngerti internet lah ya bapak ya. Jadi begitu bapak itu. Kalau yang pertama tadi usahakan belilah kalau bisa tadi. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, namanya kita nggak bisa maksain ekonomi orang tua kan Iya. di desa karena. Nah itulah solusi yang kedua tadi ya bapak ya. Jadi kalau usahakan itu beli ya bapak ya. Nah kalau nggak kebeli tadi ke warnet tadi ya bapak, lihat tutorialnya di Google. Jadi ceritanya dua masalah tadi alhamdulillah udah nggak ada jawabannya. Ya. Gitu. Mudah-mudahan baca dijadikan pedoman untuk Ya aku dengan segala masalah serahkan tadi. ya, Heeh. pedoman. Jadi yang masalah kedua gaptek
usahakan beli ceritanya. Iya betul Jadi, Bapak, kalau Bapak pada biaya beli biaya, laptop, pacak ya. tiap hari kita megang, jadi Ya. terbiasa. Pak. Sambil belajar, jadi sambil dibiasakan, jadi Bapak akan terbiasa sendiri jadi biasa. Ngumpul tugas PDF, ujian Ah. PDF, kalau mana? PDF kan? PDF. Jadi kita tuh kurang mengerti gimana caranya itu. Silakan Bapak itu biar mengerti, biar nggak gaptek lagi. Silakan usahakan. Ujian belajar, berarti Pak. Kuncinya belajar Bapak ya. Tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak bisa kalau kita mau belajar, mau berusaha ya Bapak ya. Janganlah sampai Bapak gara-gara gaptek, gara-gara Berarti Pak, nggak ada kawan, Ah. mau berarti janganlah, kasihan orang tua. kesini sebenarnya berdua kami kesini nih Pak. Mau berdua. Kita tuh nunggu di depan, dia pengen masuk. Oh. Ujian konselor apa dia tukang suntik ujian. Nah itulah, jadi Cuman tulisannya di merek Pak di depannya penyelesaian masalah, bukan mengubah jadi bidapan kan? iya, Takut dia tidak orang-orang masuk. kan masih banyak belum paham Oh, apa itu konselor, konselor, itu, apa Pak, itu ya? konseling. Jadi itulah orang mau ke tempat konselor, mau konseling itu kan takut. Padahalnya itu konseling itu sangat-sangat enak. Ya kan memberikan solusi, Oh. terus memberikan pemecahan masalah. Kira-kira Pak, kalau aku dia cerita lo ini Pak ya, Ya. aman nih Pak. Kalau Pak cerita dengan jemur. Nah, Bapak tenang Ah. saja Bapak ya. Di sini Ah. saya sebagai konselor ini memiliki asas-asas ya Bapak ya. Atau Di apa sini dia Pak asas saya itu memegang 3 asas yang utama ya Bapak. Pertama, Yang pertama itu asas kerahasiaan Bapak ya. rahasiaan. Atau apa Jadi dia, Pak? apapun Ah. yang Bapak ceritakan dengan saya itu bersifat rahasia. Jadi Bapak jangan takut dengan Bapak yang sudah Bapak ceritakan. Ini bersifat rahasia, tidak akan saya bocorkan Aman. kecuali dengan seizin Bapak ya. Kalau Bapak mengizinkan, kalau keadaan emergensi, ada keperluan darurat itu saya bisa menceritakannya. Terus asas yang kedua itu adalah asas keterbukaan. Jadi Bapak tadi kan sudah terbuka ya cerita, sudah cerita itu, semua. Tidak ada yang tertutupi lagi kan? Kita semua. Berarti alhamdulillah itu asas keterbukaan itu sudah berjalan Bapak ya. Sudah berjalan, sudah terbuka. Tidak ada yang mau disampaikan lagi, sudah cukup kan? Cukup itu. Nah, berarti keterbukaan sudah terbuka semua. Hmm. Itu keterbukaan itu tuh apapun masalah yang ada di Bapak itu sebagai konseling, sebagai klien itu harus diceritakan semua ke konselor saya ya Pak ya. Maka Jadi, baca Quran. biar bisa memecahkan masalah ini Nah, solusinya itu, Pak, ya. gimana Pak? Yang itu asas ketiga ya Bapak ya, Nah, asas apa? kesukarelaan. Jadi Kesukarelaan. antara konselor dan konseli Bapak ini, konselinya klien itu bersikap kesukarelaan. Jadi tidak terpaksa. tidak ada paksaan Bapak ya antara saya walaupun Bapak 3 asas tadi Pak. ya 3 asas Asas ini kerahasiaan, sebenarnya asas itu lebih keterbukaan. 3 kan, tapi kita itu dipakai cuma 3 Oh, aja 3. yang utama. Itu apa dia tadi Pak? Asas kerahasiaan, keterbukaan dengan asas. Kesukarelaan. Kesukarelaan. Oh pintar Bapak ini nangkap, berarti 3 tadi udah paham ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aman. Ingat mudanya ya. Berarti alhamdulillah Bapak ini cerdas soalnya. Tak Berarti apa, Bapak ini ada kemungkinan berprestasi di kampus Amin. Universitas Islam Ar-Raden Patah itu. Jadi Bapak itu harus giat semangat, jangan karena masalah sedikit Bapak jadi putus asa. Oh, terima kasih Jadi ya tetap Pak, semangat. motivasi ya Pak. Ya, Jadi Bapak nih ilmu pertama tempat aku komunikasi ini ya. nyaman. Alhamdulillah sudah Nyambung. Nyambung ya. Amun pada dimulai dari nyambung ngomongan tadi. Oh. Lah kece, lah banyak bebui mulut Ya. didengar ini kalang kedima Ya, perasaan memang Pak. orang itu Kadang apa kita ya. lagi ngomong cerita dengan dia Pak, dia habis cerita dengan lain Pak. Ya. Nak gitu tersinggung Pak kan. Memang orang itu berbeda-beda ya, jangan kamu mudah tersinggung. Tapi tersinggung Jadi itu namanya itulah, akhirnya bahasa tak- manusia. Akhirnya didengar bisa ditolaki. Ya, akhirnya kamu takut kan karena Takut. orang tadi kurang mengerti kamu dengan Nah, omongan itulah. kamu. Kurang koneksi omongan tadi kurang nyambungnya, kurang nyambung berarti kan? Ah, Iya, Jadi walaupun beda budaya Pak kita dia Ya. kami dipaikar hubungan ilmu. tebing Oh, sini. ini Pak masih nyambung Pak, ngerti Pak ya? Alhamdulillah ngerti. Saya ini kan sedikit banyaknya sudah banyak lah, lumayan mempelajari bahasa Sumatera Selatan ini maupun Pak dulu pernah dapat klien orang Lahat. Orang Lahat ini hampir sama bahasanya dengan bahasa Oh kami. ya, ini yang Ide, kami damping. nak kemana? Nah, jadi itulah Bapak ini mengerti, jadi kan sedikit banyak itu mengerti. Jadi tenang saja Bapak. Jadi apa yang Bapak ceritakan semuanya ke saya tadi, saya mengerti semua itu. Oh, Pak. Ya. Ngomong-ngomong Pak, jalan jam 10 Pak, Ya. 10 malam Pak ya. Oh ya. Nah, kami balik ke situ 3 jam perjalanan. Tiga jam. Oh, 3 jam. lumayan jauh ya. Lumayan jauh Ya. Pak. Jadi aku pribadi mengucapkan terima kasih banyak. Aslinya mainnya gila tenang. Alhamdulillah. Dengan jawaban-jawaban Pak tadi lah disampaikan dengan aku tuh puas aslinya. Alhamdulillah.
Ini Pak, sekedar apa ya Pak ya? Nah, tapi itu apa Pak? Terima kasih banyak Pak ya. Assalamualaikum. Salam ya, hati-hati. Nah, itulah praktek konseling lintas budaya kami tadi yang sudah kami persembahkan dengan rekan kami Ardilia Belani Putra dari Kecamatan Paikar, Kabupaten Banglawan. Itu tadi kami menggunakan praktek konseling ini dengan menggunakan pendekatan BH heuristik, yaitu kontrak tingkah laku. Yang dia tadi tingkah lakunya tadi seperti gugup, batuk-batuk, saya kasih minum. Nah, terus dengan masalah-masalahnya tadi, yaitu masalah pertama itu masalah bahasa, kurang bisa beradaptasi. Yang kedua tadi masalah gaptek, nggak paham itu masalah teknologi. Ya, saya sudah memberikan solusi dari masalah-masalahnya tadi. Untuk penyelesaiannya saya serahkan kepada Bapak Ardilio tadi. Saya sebagai konselor ini hanya fasilitator untuk memberi solusi. Untuk penyelesaian masalahnya saya serahkan kepada klien sendiri tadi. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.